Ya, kali ini saya akan berbagi pengalaman. Mungkin pengalaman ini bermanfaat untuk teman-teman pengawas Indonesia, juga bermanfaat untuk teman-teman kepala sekolah, kemudian tim pengembang sekolah, khususnya tim pengembang kurikulum yang di dalamnya ada Waka Kurikulum, yaitu terkait dengan penyelarasan dokumen 1 atau yang kita kenal dengan KTSP atau akronimnya singkatannya dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Nah, mengapa diselaraskan? Karena baru-baru ini sudah keluar, yaitu surat keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020, yaitu berkenaan dengan pedoman pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Nah, di dalam surat keputusan tersebut, di antara pasalnya itu ada poin yang menyatakan bahwa KI atau kompetensi inti dan kompetensi dasar itu ada penyederhanaan di dalam suasana atau kondisi khusus ini, keterkaitannya dengan penyebaran COVID-19. Nah, berikutnya disambung, yaitu ada surat keputusan Kabalitbang nomor 018-K-HR-2020. Nah, itu merupakan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam kondisi khusus. Nah, ini berarti antara surat keputusan Mendikbud itu ada keterkaitannya dengan surat keputusan Kabalitbang tadi. Nah, berikutnya khusus di Jawa Timur itu juga sudah dikeluarkan terkait dengan panduan penyusunan dan pengesahan KTSP namun secara elektronik atau e-KTSP. Nah, saya selaku pengawas sekolah yang ada di Kota Malang di Jawa Timur itu mendampingi sekolah dalam hal ini melaksanakan pendampingan manajerial untuk menyelaraskan dokumen yang tadi saya sebutkan sebagai KTSP atau dokumen 1 itu diselaraskan dengan 2 surat keputusan tersebut yang nanti juga menyelaras dengan dokumen 1, dokumen 2 itu silabus, dokumen 3 itu RPP. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya di dalam pendampingan manajerial ini? Maka ikuti cuplikan pendampingan manajerial berikut. Inilah pendampingan manajerial yang ini sebenarnya ditujukan kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tim pengembang kurikulum, atau tim pengembang sekolah. Ya. Judulnya adalah penyusunan dokumen kurikulum yang nanti kita kaitkan dengan pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kondisi khusus Ibu dan Bapak tidak asing bagi kita, yaitu keterkaitannya dengan masa darurat penyebaran COVID-19 yang hingga saat ini, hingga saat saya mendampingi manajerial di sekolah binaan ini, belum juga berakhir. Nah, karena kondisi di Kota Malang itu termasuk kondisi zona merah, maka yang dominan dilakukan itu adalah pendampingan secara daring. Sekalipun pada sekolah-sekolah tertentu itu sudah kombinasi, ada daring, ada luring, dan nanti rencana, tapi ini masih rencana, menunggu surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, nanti dalam waktu dekat akan diselenggarakan, bukan diselenggarakan ya, tapi sekolah akan membuka. Yang saya dengar informasinya itu tanggal 18 Agustus. Namun tetap menunggu surat keputusan. Nah, modelnya seperti apa? Maka sekolah harus merancang. Rancangan itulah yang mestinya dituliskan di dokumen kurikulum ini. Oleh karenanya pendampingan manajerial
untuk menyelaraskan dokumen kurikulum dengan rencana membuka sekolah, dengan rencana menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, dengan protokol ketat ya, protokol kesehatan yang ketat, maka semuanya harus terdokumentasikan di dokumen 1 atau kita kenal dengan KTSP. Nah, Ibu dan Bapak, beberapa tahapan yang akan dilalui oleh sekolah. Pada hari ini saya coba berikan tahapan-tahapannya sebelum sekolah di wilayah binaan saya, mungkin juga teman-teman dari pengawas sekolah di wilayah lainnya itu akan mengikuti atau bisa mengikuti tahapan seperti yang saya sampaikan ini. Tahapannya sebelum menyusun dokumen 1, yang pertama itu adalah menelaah SK Mendikbud nomor 719/P 2020 seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian tahap kedua menelaah SK Kabalitbang nomornya 018 HKR 2020 seperti yang saya sampaikan tadi. Fase yang ketiga itu menelaah pedoman penyusunan dan pengesahan di mana Jawa Timur itu sudah mengeluarkan EKTSP. Nah, di masa pandemi COVID ini, EKTSP itu kemungkinan solusi terbaiknya. Maka 3 bagian ini akan kita selaraskan pada saat teman-teman menyusun dokumen 1. Hari ini kita selaraskan. Ya, jadi 3 tahapan itu. Maka dari itu, bila mana teman-teman saat ini berkesempatan berada di room ini, itu bersyukur. Namun bila belum berkesempatan hadir di room ini, mungkin nanti cuplikan video ini akan membantu teman-teman dimanapun berada. Sekarang kita coba bahas satu persatu, masing-masing isi dari dokumen yang harus kita telaah, itu harus benar-benar dipahami oleh setiap kepala sekolah, oleh setiap wakil kepala sekolah, khususnya bidang kurikulum, dan tentunya tim pengembang sekolah, terkhusus tim pengembang kurikulum. Karena ini sifatnya sangat mendesak. Ini kondisi khusus. Ya. Kita coba Ibu dan Bapak telaah satu persatu. Di dalam SK Mendikbud nomor 719 tersebut ada hal satu kata kunci yang itu menjadi bagian penting di dalam merumuskan dokumen kurikulum nanti. Satu kata penting itu saya tuliskan di slide ini, yaitu fleksibilitas kurikulum satuan pendidikan secara mandiri. Di sini ditekankan fleksibilitas kurikulum. Tidak saya tuliskan di slide, saya ucapkan satuan pendidikan. Berarti ada fleksibilitas secara mandiri yang dilakukan oleh setiap sekolah. Maka saya sebagai pengawas sekolah, dalam hal ini pengawas sekolah di 9 sekolah binaan di Kota Malang, yaitu SMA 1 Kota Malang, SMA 7 Kota Malang, SMA Islam Baitur Rahmah Malang, SMA Karis Kota Malang,
SMA PJ Global, SMA Wesley, SMA BSS, SMA Nasional, ya. Dan satu lagi SMA Karis sudah saya sebut tadi ya, SMA Karis. Ada 9 sekolah binaan. Itu tentunya harus dikawal oleh pengawas sekolah. Mengapa harus dikawal? Sekolah memiliki karakteristik masing-masing. Namun tetap didampingi supaya apa yang dirumuskan di dalam dokumen 1 itu dari hulu sampai hilirnya tidak keluar dari ketentuan, walaupun semangatnya adalah semangat merdeka belajar. Nah, oleh karenanya, pada kesempatan ini, melalui pendampingan manajerial ini, satu persatu akan saya coba kupas bersama-sama, bersama kepala sekolah dan timnya di sekolah masing-masing, supaya mengerti betul isi dari masing-masing dokumen yang harus diselaraskan. Yang pertama, mari kita lihat isi dari surat keputusan Kementerian Mendikbud. Ada beberapa kata kunci tadi yang saya katakan, fleksibilitas. Itulah nanti yang harus kita cerminkan pada dokumen 1. Nah, kita lihat dulu masing-masing, ya. Nah, ini Bu Bapak, mengenai pengertian, barangkali nanti bisa dibaca sendiri, tidak kita bahas pada pertemuan virtual ini, itu untuk pengertian, ya. Kemudian, yang perlu kita pahami Ibu dan Bapak, nanti juga akan dirumuskan di dokumen 1, itu berkenaan dengan ini. Tujuan pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus. Ini juga nanti tolong disisipkan, diintegrasikan pada dokumen 1, bisa dijabarkan pada latar belakang masalah. Yaitu pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas. Nanti di dalam latar belakang, teman-teman tim pengembang kurikulum, penyusun dokumen 1, sampaikan bahwa fleksibilitas di dalam penyusunan dokumen 1 di SMA, misalnya Baitur Rohmah, di SMA Karis, di SMA Santo Yusuf, di SMA 7, dan sebagainya. Itu dasarnya ini. Itu disebutkan. Lalu berikutnya, kurikulum pada kondisi khusus. Yang kita akan bahas, karena di sekolah binaan saya ini, jenjangnya SMA, ya, yang perlu kita ketahui, penyebutan kurikulum nasional itu yang dimaksudkan adalah kurikulum 13. Berarti nanti pada saat menjabarkan struktur kurikulumnya tetap struktur kurikulum 2013. Tidak ada perubahan. Itu ya. Lalu berikutnya, penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Nanti sekalipun secara mandiri, acuannya tetap terkait dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan oleh SK Kabalitbang nomor 0118, seperti yang saya sebutkan tadi. Nanti bagaimana pengemasan pembelajarannya untuk mencapai kompetensi dasar itu, dipersilahkan. Sekolah masing-masing itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Maka secara mandiri, dalam arti tidak diarahkan untuk seragam. Itu dipersilahkan. Lalu berikutnya, ini tidak wajib untuk menuntaskan
seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Maka Ibu Bapak nanti kita coba sandingkan dengan kompetensi inti, utamanya kompetensi dasar. Kalau saya lihat dari sisi kuantitas, saya sudah menelaah melihat antara KD yang ada di Permendikbud nomor 37 tahun 2018, saya sandingkan dengan surat keputusan Kabalitbang nomor 0118 2020 ini tadi, secara kuantitas hampir separuh. Saya lihat misalnya di mata pelajaran biologi. Di Permen sebelumnya, Permen 37 2018, jumlahnya ada 11 pasang KD. Setelah saya lihat pada kompetensi dasar, pada SK Kabalitbang 018 tadi, jumlahnya tinggal 6. 6 itu berarti yang merupakan kompetensi dasar esensial. Nah, maka di dalam menyusun program tahunan, program semester, menuju dokumen 2 silabus, dokumen 3 RPP, nanti tentunya ada penyesuaian. Alokasi waktu itu juga ada penyesuaian. Karena capaian terkait dengan materi dan kompetensi itu tidak seluruhnya disampaikan seperti pada permen sebelumnya. Begitu. Otomatis nanti dokumen 2, dokumen 3 itu akan mengalami penyesuaian. Maka karena dokumen 2 dan 3 itu acuannya adalah dokumen 1, maka di dokumen 1, bab demi bab itu juga perlu disesuaikan. Nah, khususnya di Jawa Timur, nanti di 9 sekolah binaan saya ini, acuan bab per babnya kita mengikuti pedoman yang sudah dikembangkan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Begitu. Lalu berikutnya Ibu dan Bapak, ketika nanti menyangkut tentang pembelajaran, kalau pembelajaran itu berarti nanti sudah akan terjabarkan mulai dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, itu kita sudah mengikuti ketentuan yang ada di kondisi khusus ini. Nah, prinsip-prinsipnya perlu kita pahami, namun yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana masing-masing prinsip ini kita tuangkan ke dalam dokumen 2 dan dokumen 3. Utamanya di dokumen 3. Karena dokumen 3 itu yang ujung tombaknya masuk kepada pembelajaran di kelas. Ya. Nah, tapi syukur-syukur mulai dari dokumen 2 itu sudah bisa menjadi acuan dokumen 3. Dan yang ideal lagi, dokumen 1 itu menjadi acuan dokumen 2. Berarti 1, 2, 3 itu ada keselarasan. Pembelajarannya yang ditekankan itu adalah pembelajaran aktif, yaitu yang mendorong keterlibatan penuh peserta didik dalam perkembangan belajarnya. Peserta didik didorong mampu mempelajari bagaimana dirinya belajar. Itulah yang dimaksudkan dengan kemandirian berpikir. Jadi dia mengerti bagaimana dia belajar, bagaimana apa yang harus dia pelajari, pada saat apa harus menyiapkan proses belajarnya, itu yang menjadi bagian dari aktivitas yang kita rancangkan pada dokumen 3.
Kemudian merefleksi pengalaman belajarnya. Menanamkan pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh bisa dipicu, didorong pemantiknya itu lewat kegiatan refleksi pada penyusunan dokumen 3 bagian penutup. Begitu juga pengalaman belajarnya. Berikutnya, yang B, relasi sehat, yaitu pembelajaran yang bisa mewadahi, yang bisa menciptakan relasi, kemudian kolaborasi, yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar pihak yang terlibat proses pembelajaran. Ya. Namun pada prinsipnya, bila anak-anak ini sudah berelasi dengan baik pada saat situasi pembelajaran, itu akan mampu mendukung kenyamanan peserta didik. Maka di sini yang ditekankan itu adalah perkembangan peserta didik, siswa-siswi ibu dan bapak, sehingga bisa menciptakan rasa aman pada saat proses pembelajaran, saling menghargai, percaya, peduli, terlepas dari keragaman latar belakang apapun yang ibu bapak miliki dari siswa-siswi di masing-masing sekolah. Itu yang merupakan titik tekannya di dalam merancangkan pembelajaran. Berikutnya ibu dan bapak, inklusif, yaitu menghindari diskriminasi sara. Tidak meninggalkan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin di sekolah ibu dan bapak ada anak-anak yang memiliki keterbatasan baik fisik maupun non-fisik. Mungkin bisa juga keterbatasan kaitannya dengan kemampuan akademik. Mungkin keterbatasan minat bakat belajarnya, atau keterbatasan-keterbatasan yang lain. Maka tolong pembelajarannya itu dirancang yang mampu disusun secara efisien, efektif, dan berorientasi pada peserta didik. Yang pada kesempatan beberapa waktu yang lalu, sesuai dengan surat keputusan dari surat edaran dari Pak Menteri nomor 1 tahun 2020 terkait dengan penyederhanaan RPP. Maka di dalam penyusunan dokumen 3, penyederhanaan RPP sudah menjadi wujud dari dokumen 3, namun perancangan dari pembelajaran itu sudah mewujudkan dari surat keputusan nomor 710 ini. Kemudian keragaman budaya, berikutnya berorientasi sosial. Lah nanti seperti apa? Itu kita coba akan jabarkan, kita contohkan pada salah satu RPP yang sudah Ibu Bapak buat. Ya. Berikutnya berorientasi pada masa depan, Ibu dan Bapak. Di dalam pembelajaran itu akan mampu memberikan ilustrasi pentingnya belajar untuk masa depan bila mana pembelajaran yang dikemas itu bersifat kontekstual. Oleh karenanya, untuk merealisasi pembelajaran dalam kondisi khusus ini, buatlah pembelajaran yang kontekstual. Ya. Bila itu kontekstual, maka kemungkinan kita memberikan ilustrasi betapa pentingnya ilmu-ilmu bidang kajian, topik-topik yang kita kaji secara kontekstual, yang itu juga terjadi dalam kehidupannya, maka akan menghantarkan kepada ilustrasi di masa depan nanti. Berikutnya Ibu dan Bapak, sesuai dengan kebutuhan siswa. Ibu dan Bapak,
murid-murid, siswa-siswi yang ada di 9 sekolah binaan saya, yang ada di Baitur Rohmah, yang ada di Karis, yang ada di Kosayu, yang ada di BSS, yang ada di SMA 1, yang ada di SMA 7, yang ada di SMA Karis, yang ada di Wesley, yang ada di PJ Global, yang ada di SMA Nasional, pasti muridnya tidak sama. Maka ketidaksamaan tadi gunakan sebagai bagian merancang pembelajaran. Berikutnya sudah otomatis buatlah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi, Ibu dan Bapak, bisa terwujud dengan baik di dalam pembelajaran ketika nomor 2 ini juga menjadi perhatian teman-teman guru. Yaitu pembelajaran itu awali dengan asesmen diagnostik. Mendiagnosis bagaimana kondisi awal siswa. Baik kondisi awal kognitif maupun non-kognitif. Maka nanti saya memberikan contoh gitu ya. Salah satu RPP yang sudah disusun oleh salah satu sekolah binaan yang di dalamnya sudah merepresentasikan indikator bahwa itu sudah mencoba melakukan asesmen diagnostik terhadap muridnya. Sehingga pada saat pembelajaran minimal sudah mengerti profilnya, sudah mengerti potretnya, murid itu seperti apa, kondisi murid seperti apa, minat untuk belajar murid seperti apa, kondisi murid di dalam rumahnya itu seperti apa. Karena sekarang pembelajaran banyak jarak jauh, juga perlu diketahui bagaimana kondisi lingkungan rumahnya. Mungkin pekerjaan orang tua, mungkin sarana pendukungnya untuk belajar jarak jauh. Apakah HP-nya itu dimiliki oleh masing-masing individu di rumah itu, ataukah HP-nya justru bergantian dengan orang tua, sehingga tidak memungkinkan pembelajaran menggunakan daring itu bisa dilakukan untuk semua siswa di satu kelas itu juga perlu diketahui. Sehingga nanti dalam kondisi khusus ini, guru diminta kesadarannya untuk memperhatikan hal-hal demikian. Berikutnya, siswa atau peserta didik yang perkembangan atau hasil belajarnya paling tertinggal dari hasil diagnostik diberikan pendampingan secara afirmatif. Jadi secara afirmatif. Ya. Tes diagnostik itu ada dua macam. Terkait dengan kognitif, terkait juga dengan non-kognitif. Bila terkait dengan kognitif, berarti berkaitan dengan kemampuan akademik, maka lakukan pendampingan khusus di bagian mana anak itu belum mampu seimbang, belum mampu berdampingan dengan teman-teman lainnya. Dengan adanya layanan virtual lewat daring ini, kemungkinan ibu dan bapak guru itu berpeluang besar untuk terpanggil, bisa memberikan layanan kepada anak-anak yang demikian. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, pembelajaran dalam kondisi khusus itu dilaksanakan secara kontekstual dan bermakna. Tadi sudah saya ilustrasikan, bila itu kontekstual, maka pembelajaran yang kontekstual dengan mudah akan membawa kepada ilustrasi masa depan anak. Apa itu pembelajaran kontekstual? Pembelajaran yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Saya menyontohkan di beberapa sekolah binaan itu misalnya pada saat pembelajaran guru akan mengaitkan dengan kondisi lingkungan yang ada di sekolah. Tapi karena kondisi di sekolah itu tidak memungkinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka lingkungan sekolah itu diilustrasikan di sekolah. Di sekolah diilustrasikan di rumah. Berarti Ibu Bapak perlu juga memiliki keterampilan untuk mengilustrasikan rumah itu menjadi sekolah bagi anak-anak pada saat pembelajaran non tatap muka lewat daring begini. Maksudnya daring. Tatap muka tetapi lewat jaringan. Kalau di sekolah itu ada laboratorium khusus, ada peralatan-peralatan khusus, maka Bapak Ibu guru harus bisa mengilustrasikan rumah siswa itu adalah laboratoriumnya. Maka ilustrasikan peralatan-peralatan yang ada di laboratorium itu peralatan di dapur. Gelas, misalnya gelas ukur, akan diilustrasikan gelas yang ada di rumahnya. Materi-materi yang terkait dengan mata pelajaran di kompetensi-kompetensi dasar, kaitkan dengan apa, peristiwa apa yang terjadi di dapur. Maka nanti akan terjadi sekolah itu sudah bisa terwakili di dalam rumah. Berarti belajar itu tidak harus ada di rumah, tidak harus ada di sekolah. Tapi di mana saja itu adalah tempat belajar. Maka ilustrasi demikian itu gunakan sebagai kondisi khusus. Seperti yang dimaksud pada surat keputusan ini. Berikutnya Ibu dan Bapak, assessment, penilaian. Sekalipun kondisi khusus di masa pandemi ini, penilaian tetap lakukan secara valid, juga reliable, adil, fleksibel, otentik, terintegrasi. Ini yang penting. Dari valid, reliable, adil, fleksibel, otentik, terintegrasi ini tadi, ujungnya ini Ibu dan Bapak. Bagaimana hasil asesmen itu mampu digunakan oleh pihak siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil asesmen. Baik itu dibutuhkan murid, ada artinya, dibutuhkan orang tua, ada artinya, dibutuhkan guru itu sendiri, ada artinya, untuk apa? Untuk umpan balik perbaikan pembelajaran. Berarti kalau dari sisi guru, umpan balik pembelajaran berikutnya, dari sisi peserta didik, umpan balik bagaimana cara belajar saya berikutnya, dari sisi orang tua, bagaimana saya bisa mendorong anak saya belajar lebih baik lagi. Begitu. Ini Ibu dan Bapak yang dimaksudkan pada surat keputusan nomor 719 2020 ini. Nah, maka ilustrasi yang saya sampaikan ini nanti itulah yang akan terpancar pada dokumen 1 dirancang mulai dari bab 1 sampai di bab yang terakhir itu akan kita distribusikan. Di bagian mana? Makna dari surat keputusan ini dikaitkan dengan penyusunan dokumen 1. Itu Ibu dan Bapak terkait dengan hasil telaah kita mencoba menelaah dulu ya. Kita telaah dulu yang ada ini, kita telaah, nanti berikutnya kita akan mencoba mendampingi bekerja pada dokumen 1 mulai bab 1 sampai bab yang terakhir. Ya. Tadi telaahnya terhadap
SK Mendikbud. Sekarang terkait dengan SK Kabalitbang, yaitu KIKD. Ibu dan Bapak, ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari surat keputusan Mendikbud tadi. Kalau di sana tadi disebutkan ada fleksibilitas kurikulum satuan pendidikan, maka fleksibilitas yang dilaksanakan secara mandiri, kerangka berpikirnya tetap mengacu pada KI dan KD ini. Ini mohon maaf tulisannya keliru, ini kondisi khusus. Kita coba telaah isinya. Nah, Ibu Bapak, kita akan mencoba melihatnya itu tidak keseluruhan, tetapi setidaknya Ibu dan Bapak memahami bahwa ada penyederhanaan dari, kalau saya perhatikan dari jumlah ya, dari jumlah KD yang ada di Permen 37 2018 itu jumlahnya menjadi dikurangi pada surat keputusan yang nomor 018 2020 ini. Nah, kita langsung melihat pada lampiran. Pada lampiran, paparannya masih sama seperti Permen 37 mulai jenjang SD kelas 1 itu sampai kelas 12, baik SMA maupun SMK, itu sama penataannya. Yang berbeda adalah jumlah KD, jumlah pasangan KD, dan setelah saya telaah, sebelum saya menyampaikan pendampingan ini kepada sekolah binaan, yang saya temukan adalah KD-KD yang ada di surat keputusan itu lebih menekankan pada kemampuan menganalisis, yaitu C456. Mengapa demikian? Saya menganalisisnya adalah keterkaitannya dengan AKM, Assessment Kompetensi Minimal, dan survei karakter yang itu nanti menjadi model evaluasi sebagai pengganti ujian nasional. Itu karena di AKM survei karakter itu adalah soalnya itu adalah model soal higher order thinking skill, soal-soal model PISA, Program for International Student Assessment, maka di KD itu setelah semalam saya perhatikan itu ternyata lebih mengambil kemampuan C4 ke atas. Ya. Ini kelas 10, kita lihat kelas 10 salah satu mata pelajaran. Nah, ini kelas 10 ya. Nah, KI-nya saya perhatikan masih sama seperti Permen 37, KI-nya sama. KI nomor 12 ini sama ya yang di atas itu. KI 34 itu masih sama. Yang berbeda ini Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan di room ini ada yang memiliki latar belakang mata pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga nanti bisa langsung melihat bahwa jumlah KD itu jumlahnya berkurang. 3.1 menganalisis. Pasangannya mengkonstruksi teks. 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, mengkonstruksi teks. KD nomor 3 mengevaluasi. Menganalisis itu C4. Mengevaluasi itu C5. Berikutnya KD nomor 4, 34 membandingkan. Membandingkan itu bisa C4. Kemudian mengevaluasi pengajuan ini C5. Menganalisis aspek ini C5.
C4. Menganalisis unsur, ini C4. Jumlahnya itu 7 pasang KD untuk kelas 10. Nah, kita lihat di kelas 11, ini juga ada pengurangan karena memang diperuntukkan untuk kondisi khusus yang tidak memungkinkan semuanya dicapai pada kondisi darurat penyebaran COVID-19 ini. Kelas 11 menganalisis. Ini kelas 11. Berikutnya, yang kelas 12, mengidentifikasi unsur, sekalipun ini belum sampai menganalisis, tapi materi ini esensial. Esensial, namun diperlukan kemampuan berpikir, gitu ya, yang diawali dari kemampuan mengidentifikasi. Lalu berikutnya, kemampuan mengidentifikasi ini dipakai untuk menyusun. Berarti sebenarnya dari kompetensi dasar ini berangkat dari mengidentifikasi, kemampuan berpikirnya ditingkatkan, di atasnya mengidentifikasi, di atasnya lagi sampai dia bisa mampu menyusun. Menyusun itu kategori mencipta. Mencipta itu bisa kategori keterampilan abstrak tertinggi, C6, bisa menjadi keterampilan konkret. Kompetensi dasar KD4 itu adalah keterampilan. Ada 2 macam keterampilan, ada abstrak, ada konkret. Yang ini adalah keterampilan konkret. Ya. Nah, tapi ketika ini dikatakan sebagai keterampilan abstrak, maka ini merupakan C6. Berarti dari kemampuan C, 1, 2, 3, 4, 5 untuk bisa mencipta. Tapi berikutnya yang lain menganalisis. Itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah saya telaah, saya cermati pada beberapa mata pelajaran, pada prinsipnya kompetensi dasar yang utama diberikan di kondisi khusus ini adalah kompetensi dasar bernalar. Karena bernalar, memang pembelajaran yang paling tepat itu adalah pembelajaran kontekstual. Maka disinilah penyelarasannya. Kan di dokumen 1, itu ketika membahas tentang strategi pembelajaran, karena di dokumen 1 nanti ada yang membahas itu. Pembelajaran misalnya yang mendorong higher order thinking skill, yaitu maksudnya di KD-KD ini itu sudah mulai dari C4 ke C5, 6, sampai kepada keterampilan abstrak dan konkret. Begitu. Nah, ini kalau dilihat semuanya Ibu dan Bapak, pada mata pelajaran yang lain, itu pada prinsipnya sama. Ya, baik, itu tadi hasil telaah pada bagian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sekarang kita mencoba, ini saya lanjutkan dulu, nanti sesi lebih detail menuju kepada dokumennya berikutnya, atau nanti kalau ada tanya jawab berikutnya ya. Kita akan mencoba melihat bagaimana pedoman KTSP yang sudah dikembangkan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Yang di sana sudah disediakan ada e-KTSP. Maka nanti penyusunan dokumen kurikulum di sekolah binaan saya ini kita rancangkan mengacu ke dokumen kurikulum pedomannya Jawa Timur, tapi diselaraskan dengan surat keputusan Mendikbud
719 dan surat keputusan Kabalitbank 0182020 tadi. Ya, itu untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, ini kita lihat. Jadi sekali lagi bagi teman-teman wilayah lain yang belum memiliki dokumen di provinsinya masing-masing, mungkin bisa mencoba merefleksi dari dokumen ini atau dokumen dari Direktorat SMA, kalau itu SMA. Nah, Ibu Bapak ini ya, ini dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Yang bisa kita gunakan sebagai pedoman di dalam menyusun dokumen di masing-masing satuan pendidikan, itu akan kita lihat pada bagian sistematikanya. Nanti dari sistematika, kita akan sandingkan dengan surat keputusan tadi, surat keputusan Mendikbud dengan Kabalitbank. Itu tidak kita lihat. Ya, nah, ini Ibu Bapak nanti ya, sistematikanya ya. Sistematika bukan sistematika ini yang kita gunakan, sistematika dokumennya. Sistematika dokumennya kita gunakan nanti ini. Mengenai teori-teorinya dari penyusunan dokumen 1 itu masih sama dengan Permendikbud nomor 61 2014 tentang KTSP. Bagaimana ketentuannya? Misalnya ini, pengembangan dokumen 1 oleh pengembang kurikulum. Di Provinsi Jawa Timur itu diberi jadwal. Jadwalnya minggu kedua bulan Juni 2020. Berarti jika sekolah baru sekarang menyusun, sebenarnya ini ada keterlambatan. Namun karena situasi pandemi COVID, maka saya selaku pengawas sekolah masih memberanikan diri untuk segera mengawal teman-teman di sekolah binaan saya sesegera mungkin itu untuk menyelaraskan dokumen, mengikuti ketentuan ini, walaupun batas waktunya itu kita meminta rekomendasi untuk sedikit molor dari waktu yang sudah disediakan. Ya, pengembangan dokumen 1 oleh tim pengembang kurikulum, dokumen 2 oleh guru, dokumen 1 itu sebenarnya disusun oleh kepala sekolah. Oleh karenanya, teman-teman kepala sekolah yang hadir saat ini, tadi absensinya sudah saya edarkan, itu ya, itu menjadi bagian yang nanti bisa dipakai untuk bukti fisik ketika akreditasi sekolah. Di presensi hari ini, dokumentasi hari ini nanti saya videokan, saya berikan kepada Ibu dan Bapak, dokumentasikan di sekolahnya, ketika nanti mengikuti akreditasi, ini tentunya akan menjadi bagian yang ditanyakan. Gitu Ibu dan Bapak. Maka mungkin nanti teman-teman kepala sekolah lain yang hari ini hadir, itu silahkan juga men-sharingkan kepada teman-teman kepala sekolah, khususnya di sekolah binaan saya, yang barangkali belum berkesempatan hadir. Ya, itu karena tugasnya dari kepala sekolah. Berikutnya, sekolah mengunggah dokumen 1 itu harusnya pada batas akhir minggu keempat Juni. Tapi ini kita masih meminta toleransi kepada Dinas Provinsi. Nanti saya akan meminta, saya selaku pengawas akan mengusulkan permintaan untuk diberi toleransi ini. Lalu verifikasi dokumen 1 oleh pengawas. Itu harusnya minggu keempat bulan Juni. Kemarin sebelum keluarnya SK Mendikbud dan SK Kabalitbank yang sudah saya verifikasi baru 1 sekolah binaan. Namun untuk tahun pelajaran ini di 9 sekolah binaan
kebetulan belum ada yang saya verifikasi, namun ada baiknya juga karena harus menyesuaikan dengan ini SK Mendikbud dan Kabalitbank, itu ya. Berikutnya penerbitan rekomendasi oleh cabang dinas, validasi oleh tim pengembang provinsi, ini harusnya bulan Juli. Maka di Agustus ini kita harus sudah sampai ke tahap ini. Nah, kenapa kita kejar Ibu dan Bapak di Agustus ini? Karena nanti penerbitan pengesahan secara elektronik itu juga akan segera dilakukan. Nah, ini saya sedang berupaya gitu ya, negosiasi ke dinas provinsi untuk memberikan toleransi kaitannya dengan penyelarasan SK Mendikbud dengan Kabalitbank. Nah, kalau ini nanti penerbitan secara elektronik, Ibu dan Bapak, sekolah binaan saya ini tidak boleh ada yang ketinggalan. Jadi nanti harus sudah semuanya memiliki dokumen satu ini, dokumen 1, 2, 3 yang tidak tertinggal. Gitu ya. Nah, diagram alurnya seperti apa? Ini mudah-mudahan sudah dibentuk. Saat ini, Ibu dan Bapak, ini adalah kita berada di tahap ini. Workshop penyusunan KTSP. Gitu ya. Termasuk hari ini, tadi saya menganalisiskan terkait dengan surat keputusan Mendikbud dengan Kabalitbank, itu saya yakin Ibu dan Bapak sambil memikirkan milik KTSP-nya masing-masing. Sehingga sudah punya kerangka berpikir, oh kalau begitu bagian ini akan saya sisipi dengan konsepnya pembelajar yang ini. Di bagian ini saya sisipi ini, bagian ini saya sisipi ini. Maka memang di room ini itu sebenarnya yang wajib hadir itu kepala sekolah, tim pengembang kurikulum yang di dalamnya ada waka kurikulum. Gitu ya. Dan mengembangkan draft dokumen, mereview draft, merevisi dokumen, finalisasi, penetapan. Nah, ini Ibu Bapak yang harus kita lakukan. Nah, begitu sudah ditetapkan, berikutnya, ini tidak saya bahas, ini job deskripsi ya. Job deskripsi, kepala sekolah itu bagian apa, tim pengembang apa, komite seperti apa, pengawas seperti apa. Tugas saya Ibu dan Bapak, ini memberikan verifikasi dan validasi dokumen 1, gitu ya. Sebenarnya ini juga dokumen 1, 2, 3. Nah, di dalamnya nanti dari hasil validasi itu akan keluar skor. Nah, skor itulah disandingkan dengan nilai verifikasi atau nilai validasi. Ketika nanti akan menyerahkan ke dinas provinsi, maka tidak akan diberi legalitas jika tidak ada ini. Makanya langkah nomor 4 yang saya lakukan hari ini merupakan kewajiban saya sebagai pengasuh sekolah untuk mendampingi manajerial dalam kaitannya dengan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum sekolah atau dokumen 1. Itu ya. Lalu sistematikanya yang kita ikuti ini Bu Bapak. Kita mengikuti saja pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga yang menjadi pimpinan kita, yaitu Dinas Provinsi Jawa Timur. Cover, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, latar belakang, apa yang isinya di latar belakang seperti apa, nanti di bagian bawah itu ada penjelasan. Dasar hukum, tambahkan landasan-landasan hukum yang terkini dan itu mendasari di bagian-bagian mulai dari bab 1 sampai bab terakhir pada dokumen 1-nya Ibu Bapak. Maka ketika Ibu dan Bapak merancangkan belajar tatap muka dengan social distancing,
maka belajar tatap muka yang tidak seperti sebelum pandemi itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah Permendikbud Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 yang terkait dengan pencegahan penyebaran COVID. Berarti ambil mulai dari nomor 1 itu. Jadi maksud saya, landasan-landasan hukum seperti setelah keluar surat edaran dari Pak Menteri, berikutnya disusul surat edaran dari Gubernur, berikutnya disusul surat edaran dari Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, sehingga ditetapkan work from home waktu itu tanggal 16 Maret itu juga masukkan sebagai dasar hukum. Karena itu landasan awalnya menyelenggarakan pembelajaran daring. Itu dari situ. Lalu berkembang sampai hingga hari ini terkait dengan surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 terkait dengan pembelajaran jarak jauh, tentang BDR, dan lain-lain. Masukkan. Nah, tentunya yang paling grace saat ini itu adalah surat keputusan Mendikbud nomor 719/P garis miring ya 2020 dan surat keputusan Kabalitbang nomor 018 garis miring H/KR garis miring 2020. Itu masukkan semua. Tujuan pengembangan KTSP Ibu Bapak, tolong benar-benar dijabarkan tujuan dari sekolah, penyusunan, kaitkan dengan kondisi khusus seperti yang dimaksudkan di surat keputusan Pak Menteri tadi, sesuai dengan karakteristiknya sekolah masing-masing. Itu di tujuan sekolah. Kan ada tujuan nasional, ada tujuan SMA secara umum, ada tujuan sekolah. Nah, nanti sampaikan di tujuan sekolah. Berikutnya, pengembangan kurikulum. Masukkan terkait dengan kurikulum khusus, mulai dari makna, prinsip-prinsipnya, bagaimana pembelajarannya, bagaimana penilaiannya. Seperti yang di surat keputusan nomor 719/2020 tadi, itu menjadi bagian dari pengembangan kurikulum. Itu ya. Lalu berikutnya, visi misi masing-masing sekolah. Ya. Nah, tujuan pengembangan KTSP ini tadi, ini menyangkut terkait dengan surat keputusan secara umum, yaitu sekolah perlu menyusun kurikulum sesuai dengan fleksibilitas SMA Baitur Rahmah, sesuai fleksibilitas SMA Karis, sesuai fleksibilitas SMA 7, fleksibilitas SMA Kolase Santo Yusuf, dan lain-lain. Itu tersuratkan di sini. Sedangkan tujuan khususnya seperti apa? Masukkan pada tujuan satuan pendidikan. Ya. Berikutnya, struktur kurikulum. Kerangka dasar kurikulum ikuti surat keputusan Kabalitbang terkait dengan KIKD. Tapi struktur kurikulumnya tetap menggunakan kurikulum 2013. Struktur kurikulumnya masih menggunakan Permendikbud nomor 59/2014 tentang struktur kurikulum SMA. Ya. Kerangka dasarnya seperti apa? Itu masih mengikuti dari ketentuan kurikulum sebelumnya. Peminatan mata pelajaran pilihan masih seperti yang sebelumnya. Muatan kurikulum ini yang tentunya berbeda. Di muatan kurikulum sudah menyesuaikan dengan surat keputusan, 2 surat keputusan tadi. Pengaturan beban belajar mengikuti kondisi khusus. Panduan akademik mengikuti kondisi khusus. Nanti kita bahas berikutnya. Panduan akademiknya seperti apa. Lalu kenaikan kelas tentunya akan ada perubahan.
Karena tidak semua materi yang ada di kompetensi dasar itu bisa dicapai 100%, yang itu menjadi persyaratan kenaikan maupun kelulusan, seperti yang dimaksud pada surat keputusan Mendikbud tadi. Kelulusan juga demikian, mutasi peserta didik mungkin masih sama, ya. Penumbuhan karakter tambahkan di bagian 3.10 tambahkan esensinya dari prinsip pembelajaran untuk kondisi khusus tadi. Dari surat keputusan Mendikbud. Lalu pengembangan literasi, sisipkan makna-makna yang ada di surat keputusan tadi, surat keputusan Mendikbud. Pendidikan kewirausahaan yang tadi bisa memberikan ilustrasi masa depan dan sebagainya. Masukkan, sisipkan ke sana. Bimbingan konseling, sisipkan juga pandemi COVID-19 ini. Ekstrakurikuler tentu akan berubah. Dengan social distancing, pada saat mengadakan tatap muka, ekstrakurikuler seperti apa yang dilakukan selama daring, itu juga menjadi bagian yang harus direvisi pada dokumen 1. Lalu pendidikan kecakapan hidup di masa darurat COVID juga sesuaikan dengan kondisi saat ini. Itu ya. Apa-apa yang sekiranya menjadi sebuah impian masa depan anak-anak, yang itu bisa dikelola secara virtual, itu bisa lakukan. Misalnya membuat proyek virtual bersama antar mata pelajaran, yang itu menerapkan pendekatan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Coba pikirkan di pendekatan kecakapan hidup di masa pandemi ini. Kalender pendidikan, mengikuti yang ada, tetapi isinya tentunya fleksibel karena kondisi khusus ini. Nah, berikutnya supervisi pembelajaran. Ini memang menjadi kewajiban dari kepala sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporannya. Berikutnya penutup, lain-lain, itu isinya lampiran-lampiran. Berikutnya, Ibu dan Bapak, masih saya lanjutkan lagi, kita cek di bagian awal. Saran saya ikuti ketentuan yang ada di pedoman yang dikembangkan oleh Dinas Provinsi, karena ini sudah jelas, ya, sudah jelas bisa menuntun, Ibu dan Bapak lebih mudah nanti menyusun. Di bab 1, apa saja yang dituliskan, tolong dicatat di bagian latar belakang ini, tambahkan kondisi terkait dengan SK Mendikbud tadi, mengenai kondisi khusus tadi, mengenai fleksibilitas kurikulum secara mandiri, sesuai dengan karakteristik di sekolah masing-masing. Dasar hukum, tadi sudah saya ceritakan, tambahkan dengan peraturan-peraturan, surat-surat keputusan, surat edaran, apapun yang terkait dengan kondisi saat ini. Tujuannya, ini nanti dikembangkan, visi misi, saya lanjutkan, tidak saya bahas di sini. Terus, nah ini, kerangka dasar. Kerangka dasarnya, filosofi, sosial, dan sebagainya, ini gunakan, ini bukan 36 ya. Kalau SMA, ini sebenarnya 37, ya, ini 37, 2018, ini ada revisi tentunya dari Dinas Provinsi, nanti saya memberikan usulan untuk direvisi ya yang ini. Nah, di kerangka dasarnya, berarti kita mengambilnya ini, itu dari surat keputusan Kabalitbang nomor 018/2020. Struktur kurikulumnya masih menggunakan K13, peminatan, muatan kurikulum, lingkup, muatan lokal, dan sebagainya, masih menggunakan, tetapi pada kompetensi-kompetensi ini sudah menyesuaikan dengan surat keputusan Kabalitbang tadi. Pengaturan waktu juga demikian, ini sesuaikan dengan kondisi pandemi, ya, COVID-19, kemudian terkait dengan panduan akademik, pelaksanaan pembelajaran,
ini sisipkan surat keputusan Mendikbud tadi, yang pembelajaran aktif, yang tadi saya katakan bermakna, kontekstual dan sebagainya. Masukkan di bagian ini. Itu ya. Jadi pelaksanaan pembelajaran saintifiknya itu jabarkan makna dari pembelajaran yang tersurat ada di surat keputusan Mendikbud nomor 719/2020. Ya. Program tahun, program semester, pengembangan silabus, ini KIKD itu sudah mengikuti surat keputusan Kabalitbang 018/2020. Perencanaan pembelajaran sudah mengikuti Semangat Merdeka Belajar Permendikbud nomor 1/2020 dan buku saku tanya jawab RPP 2020. Lalu pelaksanaan pembelajaran situasi normal dan situasi kondisi khusus. Situasi normal itu artinya dirancangkan ketika Ibu Bapak membuka kelas tatap muka. Jadi nanti ada model tatap muka seperti apa, yang non tatap muka, daring seperti apa, atau kombinasi keduanya seperti apa, ya. Lalu penilaian otentik Ibu dan Bapak, tolong ini dicatat, ini masukkan assessment yang dimaksud dari surat keputusan Mendikbud 719/2020 tadi. Ya, di sini ya. Kenaikan kelas sesuaikan, kemudian kelulusan sesuaikan, mutasi sesuaikan, penumbuhan karakter tadi yang saya sampaikan, sisipkan makna pembelajaran yang dimaksud pada surat keputusan Mendikbud nomor 719/2020 tadi. Ini tadi sudah saya singgung ya. Nah, lalu berikutnya bab 4. Kalendernya mengikuti yang ada di provinsi dengan penyesuaian kondisi khusus, lalu supervisi. Nah, di supervisi pembelajaran, ini Bu Bapak, khusus bab 5 ini adalah penambahan khusus oleh Jawa Timur. Di Permendikbud nomor 61/2014 tentang KTSP mengenai supervisi pembelajaran itu tidak disebut di sana. Namun khusus di Jawa Timur ini memperkaya dari peraturan tersebut. Di mana letak memperkayanya ditambah dengan supervisi pembelajaran, tujuannya biar dalam dokumen itu satu kesatuan, tugas dan peran kepala sekolah itu memang tercermin di dokumen 1 ini. Karena sesuai dengan ketentuannya, dokumen 1 itu menjadi tugas dan kewenangan kepala sekolah. Nah, minimalnya berisi perencanaan, supervisi dan pengawasan, lalu pelaksanaan kegiatan supervisi, laporan kegiatan supervisi individual ini maksudnya supervisi individual guru. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya juga menyampaikan kepada teman-teman, khususnya di sekolah binaan, saya membantu sebagai pengawas sekolah, membantu peran kepala sekolah. Bagaimana membantunya? Membantunya saya memberikan instrumen melalui Google Form, melalui link itu saya meminta Ibu Bapak Guru mengunggahkan laporan keterlaksanaan belajar dari rumah itu per minggu. Laporannya seperti apa, singkat tidak apa-apa, tapi menggambarkan bagaimana proses belajar dari rumahnya yang sudah dilalui anak-anak kita, sehingga baik pengawas sekolah, kepala sekolah itu punya rasa aman, nyaman bahwa hak peserta didik mendapatkan layanan pendidikan di masa darurat penyebaran COVID telah
diterimanya dengan baik. Oleh karenanya, link instrumen yang saya berikan melalui Google Form itu, melalui kepala sekolah, melalui teman-teman kurikulum, tolong benar-benar juga diingatkan kepada teman-teman guru untuk mengunggah supaya apa? Laporan kegiatan supervisi individu yang harus dilakukan kepala sekolah itu bisa terbantu oleh pengawas sekolah. Nanti pengawas sekolah juga ingin mendapatkan laporan keseluruhan ini dari kepala sekolah yang nanti saya akan memberikan instrumen khusus kepada kepala sekolah bagaimana keterlaksanaannya pembelajaran selama pandemi ini yang dilakukan oleh guru di masing-masing sekolah. Nah, Ibu Bapak, ini tadi merupakan sistematikanya di Jawa Timur. Maka sekolah binaan saya ini, itu saya bawa, saya dampingi, mengikuti ketentuan yang ada di Jawa Timur ini. Nah, berikutnya bagian akhir, surat keputusan, hasil rapot mutu tahun terakhir, ini berarti 2019, lalu hasil verifikasi, validasi pengawas sekolah, ini saya menunggu Ibu Bapak menghasilkan dulu, contoh silabus dan RPP. Oke, Ibu Bapak, itu tadi sistematikanya. Saya masih ada dua lagi terkait dokumen 2 dan dokumen 3. Berikut Ibu dan Bapak saya akan menyampaikan terkait dokumen 2. Nah, dokumen 2 Ibu dan Bapak. Di dokumen 2 yang itu tidak lain adalah silabus. Kita buka silabusnya. Setelah memperhatikan pedoman yang khusus dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, maka saya berikan ilustrasi seperti ini untuk silabusnya. Kompetensi inti 1, 2, 3, 4 kita mengambil saja dari surat keputusan Kabalitbank nomor 018 2018 tadi. Kita ngambil saja ngopi dari sana, ya, kita rujuk saja dari sana, ya. Lalu berikutnya unsur-unsur yang ada di silabus setidaknya minimalnya memuat ini. Kompetensi dasar kita ngambil dari surat keputusan Kabalitbank nomor 0118 tadi. Misalnya mengidentifikasi, misalnya ya, mengidentifikasi isi dan surat lamaran pekerjaan yang dibaca. Misal demikian. Mengidentifikasi ini merupakan kompetensi, materinya itu adalah surat lamaran. Maka materi itu kita ambilnya dari kompetensi dasar. Berikutnya kita jabaran dari materi ini namanya materi pokok. Materi pokok itu didapatnya dari kompetensi dasar ini. Jabaran dari materi pokok, ini sub-sub materi pokok, ini namanya materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini ketika ditambah dengan kata kerja operasional, seperti ini, jadilah IPK. Indikator pencapaian kompetensi. Nah, pencapaian inilah nanti yang kita rancangkan di dalam pembelajaran, gitu ya. Tapi di dalam menyusun RPP nanti, tidak semua komponen ini kita tuliskan di RPP. Yang kita tuliskan cukup satu, tujuan pembelajaran, boleh mengacu ke sini saja. Karena tujuan pembelajaran itu sebenarnya mencapai kompetensi dasar. Berarti sama saja, rumusan tujuan pembelajaran itu ngambil dari kompetensi dasar. Nah, nanti langkah-langkah pembelajaran ini dijabarkan ke RPP.
waktu di RPP nanti menyusun, ada 3 bagian utama tujuan pembelajaran, itu kepada KD, mencapai KD ini, langkah-langkah pembelajaran merinci, menjabarkan dari kolom pembelajaran ini, ada satu lagi, assessment. Nah, assessment itu acuannya IPK ini. Berarti di silabus kita tuliskan seperti ini, tapi ketika dibawa ke RPP, kita tinggal ngambil. Yang diambil nanti adalah bagian dari tujuan pembelajaran, ngambil di KD, langkah-langkah pembelajaran menjabarkan dari kolom pembelajaran, assessment itu mengacu pada IPK ini. Nah, makanya silabus ini bisa menjadi kisi-kisinya RPP. Ya, jadi kok sudah menyusun silabus, maka RPP itu tinggal menjabarkan saja khusus di kolom pembelajaran. Yang lain-lain sudah dipikirkan di silabus. Nah, mengapa ini tadi ada keterkaitannya dengan dokumen 1? Ingat, di dokumen 1 itu berbicara tentang kerangka kurikulum. Di sana membahas tentang kompetensi dasar juga. Maka kompetensi dasarnya harus selaras dengan yang disebutkan di dokumen 1, yaitu mengacu pada SK Kabalitbang nomor 018/2020 tadi. Lalu ketika di dokumen 1 berbicara pembelajarannya, itu mengacu kepada pembelajaran untuk kondisi khusus, mengacu pada surat keputusan Menteri nomor 719/2020, maka di silabus juga merealisasi dari dokumen 1 tadi. Oleh karenanya, dokumen 1 acuan dokumen 2 silabus ini. Dokumen 2 menjadi acuan dokumen 3 RPP. Baik Ibu dan Bapak, itu silabusnya dokumen 2-nya. Sekarang saya akan menjelaskan dokumen 3. Silabus, gitu ya. Berikutnya dokumen 3, yaitu RPP. RPP yang jelas mengacu pada dokumen 2, yang diacu khususnya pada KD, kemudian pembelajaran, dan IPK untuk buat assessment. Ya. Di pembelajaran, ngacunya pada surat keputusan dari Mendikbud nomor 719/2020 tadi. KD-KD-nya sudah mengacu pada surat keputusan Kabalitbang nomor 018/2020 tadi. Ya. Semangatnya adalah semangat merdeka belajar. Mengikuti Permendikbud yang nomor 1 2020 tentang penyederhanaan RPP. Jadi RPP tampilannya sederhana, tetapi esensi pembelajarannya itu merealisasi SK Mendikbud, gitu ya, mulai dari pembelajaran sampai penilaiannya, lalu kompetensi dasar, capaiannya, tujuan pembelajarannya, mencapai kompetensi dasar tadi, mengacu kepada SK Kabalitbang. Inilah yang saya katakan sebagai penyelarasan. Dokumen kurikulum sekolah menyelaras dengan 1. SK Mendikbud, SK Kabalitbang, dan pedoman penyusunan dan pengesahan KTSP yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Provinsi. Sekarang saya lihatkan yang ini. Ini ada beberapa contoh RPP yang saya adopsi dan adaptasi dari salah satu sekolah binaan saya yang hari ini juga hadir di room ini. Maka saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada SMA Baitur Rohmah, SMA Islam Baitur Rohmah. Ya. Yang sekarang ada di room ini. Ada ide kreatif dari sekolah
waktu itu sudah saya dampingi melalui BIMLAT. Sebelum penyusunan dokumen ini, di SMA Baitur Rahmah sudah saya dampingi, saya berikan gambaran mengenai RPP Merdeka Belajar. Salah satu mata pelajaran, ini ide dari mata pelajaran TIK. Selamat ya pada Bapak Guru yang mengajarkan di TIK ya. Ini saya gunakan sebagai salah satu model tampilan RPP yang berbeda dari yang lainnya. RPP pada umumnya biasanya berisi deskripsi, ada tujuan, ada langkah kegiatan, ada penilaian, tapi ini disusun model seperti model bisnis kanvas. Kalau teman-teman guru ekonomi, teman-teman kewirausahaan mungkin tidak asing dengan model ini. Ibu Bapak, yang dikembangkan di SMA Baitur Rahmah seperti ini. Kelasnya, kelas berapa, mata pelajarannya itu apa, nanti dituliskan gitu ya. Tapi konsepnya RPP ini konsep RPP Merdeka Belajar. Jadi tidak harus seperti ini. Ini selalu model saja. Profil siswa dituliskan. Minat siswa belajar di mata pelajaran tertentu dituliskan. Sarana prasarana untuk melakukan pembelajaran, baik itu daring maupun luring, maupun kombinasi keduanya, dituliskan. Pekerjaan orang tua dituliskan, cara belajar orang tua dituliskan. Ini yang membantu tes diagnostik non-kognitif. Inilah yang dimaksudkan seperti surat keputusan Mendikbud tadi. Jadi terima kasih kepada SMA Baitur Rahmah sebelum dikeluarkan surat keputusan Mendikbud nomor 719/2020 sudah pernah saya dampingi dan menghasilkan model RPP seperti ini. Ya. Berikutnya tujuan pembelajarannya tadi ya, ini mengacu kepada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya mengacu kepada surat keputusan Kabalitbank 01/18/2020, cakupan materinya ini bisa mengambil dari silabus, bukti fisik assessment di sini ada non-kognitif, ini kaitannya dengan di sini, profilnya siswa, kognitifnya mengacu kepada kompetensi dasar, gitu, assessment-nya merealisasi dari makna dari SE Mendikbud 719/2020 tadi. Lalu strategi pembelajarannya seperti apa? Tuangkan ide yang sudah dicanangkan di silabus, itu lebih rinci di bagian ini. Dan inilah tempat merealisasi dari pembelajaran yang bisa kita maknai dari surat keputusan Mendikbud nomor 719/2020 tadi. Itu di sini. Ini adalah model yang pertama. Model yang kedua, ini ada model yang kedua begini. Ini juga dari Baitur Rahmah. Ya, saya bersyukur Baitur Rahmah pernah saya dampingi di masa pandemi ini melalui pembimbingan dan pelatihan BIMLAT, penyusunan RPP Merdeka Belajar bisa menghasilkan. Ini RPP-nya dari mata pelajaran biologi. Peserta didiknya seperti apa potretnya, minatnya seperti apa, sarana, bahkan pekerjaan orang tua yang diantaranya 70% orang tua tidak ada, artinya orang tua tidak punya, maksudnya murid tidak punya orang tua. Itu dituliskan di sini. Tujuannya apa? Guru punya kesempatan memberikan afirmasi, memberikan pendampingan psikologi, di mana psikososialnya anak-anak di masa pandemi itu justru yang diutamakan. Nah, lewat perencanaan seperti yang digambarkan oleh Baitur Rahmah ini, itu bisa terrealisasi. Ini modelnya. Ya. Berikutnya, model yang lain. Ada yang lain lagi.
Ini model daring. Ini milik SMA 10 Malang. Yang waktu itu masih menjadi binaan saya. Sekarang ada pergantian pengawas pembina. Ya. Ini salah satu mata pelajaran biologi. Pak gurunya namanya Pak Rizky. Pak Rizky ini adalah guru model lesson study. Baik secara luring maupun secara daring. Ya. Tujuan pembelajarannya mengacu kepada KD. Ini menganalisis hubungan. Ini tujuan pembelajaran. Ini KD ini. Kegiatan pembelajarannya simpel saja. Tanpa model pembelajaran tidak apa-apa, asalkan pembelajaran merealisasi makna dari surat keputusan Pak Menteri tadi. Itu ya. Lalu dibuat pertemuan-pertemuan. Pertemuan pertama ini dan kedua. Pertemuan ketiga ini. Penilaiannya seperti ini. Penilaian keterampilannya, pengetahuan apa. Itu. Ini kepala sekolahnya Bu Husnul, ya. Lalu tidak lupa, jika kalau penilaian itu terdiri dari bentuk penilaian, aspek penilaian, ada lagi bentuk instrumennya, maka perlu ada lampiran. Jadi RPP yang dikenal RPP 1 lembar, itu yang seperti yang saya tampilkan format kosong tadi, lampirannya ini. Sehingga kalau dilihat sampai dengan lampiran, makna RPP 1 lembar itu tidak bisa dimaknai dengan jumlah lembarnya. RPP 1 lembar itu harus dimaknai RPP yang efisien, efektif, berorientasi pada peserta didik. Begitu. Itu maknanya RPP 1 lembar. Instrumennya disertakan, itu ya. Kemudian kunci jawabannya disertakan. Mudah-mudahan Pak Rizky ada di room ini. Saya pakai untuk contoh ini, ya. Itu 1 lembar, tapi lengkap dengan lampirannya. Lalu ini masih ada lagi contoh, yaitu bagus untuk menjadi inspirasi juga, yaitu dikenal dengan lesson design yang dikembangkan Pak Rizky juga untuk kegiatan di lesson study. Nah, ini ya. Ibu Bapak, teman-teman yang ada di room ini, mungkin ada Bu Husnul juga, ini mengambil dari milik salah satu, miliknya Pak Rizky ya. Kalau ini dipakai sebagai alat perencanaan pembelajaran yang fungsinya sebagai RPP, maka ini sudah merepresentasikan RPP. Di mana letak representasinya? Pendahuluan, inti, penutup ada. Di mana letak asesmen non-kognitifnya? Kognitifnya. Ini non-kognitif. Di awal, anak-anak digali informasi, menyatakan bahwa biologi sulit. Berikutnya, setelah pembelajaran seperti yang disampaikan di surat keputusan Mendikbud, dengan menyenangkan, mendorong anak aktif, pembelajaran bermakna, kontekstual, di akhir pembelajaran menjadi belajar biologi menyenangkan. Ini bisa juga digunakan sebagai salah satu model perencanaan pembelajaran atau model RPP. Berikutnya, ada model lagi. Nah, nanti lewat model-model seperti ini, ya, Ibu dan Bapak bisa berkreasi sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Mau menggunakan model apa saja, itu bisa. Ya. Berikutnya, ini model yang dikembangkan oleh SMA Tarunanala, yang waktu itu masih menjadi sekolah binaan saya. Sekarang ada pergantian pengawas. Ya. Ini menggunakan model seperti ini. Ada identitas, kompetensi dasar dan IPK-nya dituliskan. Teman-teman begini, jika IPK dan yang lain-lain tidak dituliskan,
maka bagian-bagian yang tidak dituliskan bisa dituliskan di silabus saja. Jadi nanti di RPP tinggal 3 bagian yang diambil. Pembelajaran, tujuan dulu ke KD-nya, terus pembelajaran, berikutnya penilaian, ngambil di IPK-nya ini. Skenario-nya menggunakan laboratorium virtual. Menggunakan laboratorium virtual. Nah, laboratorium virtual. Bagaimana bisa menggunakan? Semuanya tersedia. Pemerintah sekarang menyediakan, Ibu dan Bapak, berbagai program-program. Ini masih ada iklan sebentar ya. Bentar, kita tunggu sebentar. Ya. Masih lama iklannya. Oke. Saya tutup aja karena iklannya lama. Oke ya. Nah, pada prinsipnya hal-hal demikian itu bisa dilakukan juga. Pendahuluan itu tadi, ini lengkap. Ini juga 1 lembar Ibu dan Bapak. 1 lembar. Itu ya. Lengkap. Bisa dilengkapi dengan link-link seperti ini. Kita coba linknya ini. Enggak bisa. Ya. Lampiran-lampirannya ini ditemukan di sini. Ini lampirannya. Oh, bukan. Ini bukan. Ini lampirannya. Lembar praktikum tadi. Nah, ini lampirannya Ibu dan Bapak. Di masa pandemi ini, Ibu Bapak usahakan membuat bahan ajar itu elektronik saja dan buat semenarik mungkin sehingga siswa itu menjadi menyenangi belajar walaupun itu secara virtual. Begitu. Sehingga ini benar mencoba memaknai, merealisasi dari surat keputusan Pak Menteri tadi. Ya, dari Pak Mendikbud ya maksudnya. Nah, ini lembar kerjanya. Lembar kerjanya dilengkapi juga dengan link-link yang bisa digunakan untuk interaksi dengan siswa. Nah, ini ada laboratorium virtual. Ada laboratorium virtual. Ini nggak bisa saya nyalakan, nanti kalau di laptopnya Ibu dan Bapak sendiri mungkin bisa, karena ini mungkin berat, ini saya buka banyak hal ini. Oke ya, baik Ibu dan Bapak. Itu 1 model. Lalu berikutnya ini, bila Ibu dan Bapak akan menuliskan RPP, tapi sudah ada template-nya, gitu ya. Ini pun juga bisa. Ini salah satu model template RPP. Ini tujuan pembelajarannya, ya. Jadi di sini ditulisin nanti tujuan pembelajaran, ya, apa, gitu ya. Terus ini aktivitas belajar, langkah-langkah maksudnya. Lalu di sini letaknya penilaian. Tuliskan di bagian sebelah kanannya. Itu juga bisa menjadi RPP 1 lembar. Tapi sekali lagi yang diutamakan bukan jumlah lembar, tapi bagaimana RPP itu efisien, efektif, berorientasi pada peserta didik, implementasinya benar-benar merealisasi surat keputusan Mendikbud nomor 719/2020, di mana capaian kognitifnya mengacu pada kompetensi dasar sesuai dengan surat keputusan Kabalitbank nomor 018 tahun 2020. Baik Ibu dan Bapak, berarti kita sudah sampai pada dokumen 1, 2, dan 3 itu secara lengkap. Jadi kronologis berpikirnya itu sudah saya bantu membangun di ruang ini tadi, pada pertemuan ini. Nah, berikutnya, ini nanti kita lanjut dengan kerja mandiri.
Ibu Bapak di sekolah masing-masing akan merevisi dokumen KTSP-nya masing-masing. Nanti hasil dari pekerjaan tersebut kita diskusikan kembali untuk diverifikasi kembali. Oleh karenanya, nanti silahkan mengunggah hasil penyelarasan dokumen 1 untuk kondisi khusus itu melalui link yang saya berikan kepada Ibu dan Bapak di lewat chat ini. Ya, itu ya. Nah, Ibu dan Bapak, dengan demikian materi terkait dengan penyelarasan dokumen 1 yang diselaraskan dengan Surat Keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020 dan Surat Keputusan Kabalitbank nomor 018-K/HR/2020 dan pedoman penyusunan dan pengesahan KTSP Jawa Timur. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Ya, demikian tadi penyelarasan ya, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, di mana mulai dari dokumen 1, 2, 3 itu diselaraskan dengan 3 hal tadi, yaitu surat keputusan Mendikbud, kemudian surat keputusan Kabalitbank, dan diselaraskan dengan dokumen yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Semoga bermanfaat untuk sekolah maupun untuk teman-teman pengawas di sekolah pembinaannya masing-masing. Terima kasih.